Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional IPS kelas 8 bersama dengan Bapak Ahmad Basori. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya, misalnya Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan negara Jepang, dengan negara Malaysia, dengan negara Brunei, dengan negara Afrika, dan sebagainya. Lalu kita masuk pada aktivitas perdagangan antar negara. Pertama ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ya, misalnya Indonesia mengekspor hasil hutannya ke Amerika, ke Singapura, ya, Australia dan sebagainya. Lalu misalnya lagi Indonesia juga mengekspor karet, sawit, ya, dan hasil barang tambang ke luar negeri. Itu disebut dengan ekspor. Lalu apa itu impor? Impor adalah kebalikan dari ekspor, yaitu kegiatan ya membeli barang atau produk dari luar negeri. Misalnya Indonesia mengimpor beras dari Thailand, mengimpor sepeda motor dari Jepang dan sebagainya. Lalu ciri-ciri perdagangan internasional, ya. Yang pertama, perdagangan internasional itu membutuhkan valuta asing, ya. Misalnya ketika orang Indonesia akan mengimpor sepeda motor dari Jepang, ya, maka mata uang rupiah itu tidak dapat digunakan untuk membayar, ya, sepeda motor itu. Maka sebagai importir harus membayar dengan mata uang yang berlaku di Jepang. Ya, maka pada perdagangan internasional penjual dan pembeli menggunakan mata uang yang berbeda. Yang pembeli harus menggunakan mata uang negara yang menjual barang tersebut. Yang kedua, perdagangan internasional itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, misalnya ya, kesepakatan harga, pembayaran dan penyerahan barang sering memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Hal tersebut terjadi karena jarak antara negara yang satu dan lainnya relatif jauh dan adanya prosedur ekspor dan impor yang rumit dari negara. Lalu yang ketiga adalah cara pembayaran dalam perdagangan internasional relatif rumit. Ya, misalnya pada perdagangan internasional dengan alasan pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan risiko yang menyertai dalam perdagangan internasional relatif besar. Penjual pembeli lebih percaya menggunakan cara pembayaran dengan perantaraan lembaga keuangan bank, misalnya dengan menggunakan LC atau Letter of Credit. Lalu yang keempat adalah perbedaan kebijakan tiap negara. Contohnya Indonesia mengimpor beras dari Thailand, maka dalam upaya melindungi produsen beras dalam negeri, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan ya pengenaan tarif dalam jumlah tertentu terhadap beras impor tersebut. Sebaliknya, ketika Indonesia mengekspor tekstil ke negara-negara Eropa, Indonesia harus tunduk pada kebijakan kuota tekstil seperti yang disyaratkan oleh negara-negara di Eropa. Lalu ada faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap negara itu memiliki kelebihan, ya, keunggulan dan keterbatasan. Maka di setiap negara ini akan terjadi perdagangan internasional. Misalnya Indonesia banyak menghasilkan barang mentah,
ya seperti karet, sawit, hasil hutan dan sebagainya. Lalu Singapura ya kekurangan dalam sisi bahan mentah, tapi dia memiliki keunggulan dari sisi industri. Maka Singapura itu mengimpor bahan mentah dari Indonesia. Ya, Indonesia mengekspor bahan mentah ke Singapura. Lalu yang kedua adalah memperoleh keuntungan atau devisa. Maka dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, pemerintah mengekspor barang dan jasa produk dalam negeri ke luar negeri. Nah, dari kegiatan ekspor barang dan jasa tersebut, negara akan memperoleh keuntungan dalam wujud devisa atau valuta asing atau mata uang yang diterima oleh dunia internasional. Nah, devisa sangat dibutuhkan oleh setiap negara untuk melaksanakan transaksi internasional. Lalu yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, perbedaan sumber daya alam ini sebagai contoh ya, misalnya negara Indonesia itu kaya akan hasil buminya seperti cengkeh, lada, dan kopi. Sedangkan negara Australia merupakan penghasil hewan ternak seperti sapi. Dengan demikian, kedua negara tersebut dapat melakukan pertukaran. Indonesia yang membutuhkan daging mengimpor dari Australia dan Australia mengimpor hasil bumi dari Indonesia. Keanekaragaman produksi inilah yang menjadi faktor pendorong munculnya perdagangan internasional. Lalu ada perbedaan selera, misalnya negara A sebagai penghasil daging sapi dan negara B sebagai penghasil daging ayam dengan jumlah yang sama. Namun, penduduk negara A lebih menyukai daging ayam, sedangkan penduduk B lebih menyukai daging sapi. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional yang akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Yang kelima adalah perbedaan sumber daya manusia. Jadi, kemampuan sumber daya manusia antar negara satu dengan negara yang lain itu sangat berbeda. Contoh, ada negara yang sudah mampu dan ada yang belum mampu untuk memproduksi pesawat terbang. Sedangkan hampir seluruh negara membutuhkannya. Hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Lalu manfaat ya perdagangan internasional. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri sendiri, ya. Jadi dalam suatu negara terkadang ada beberapa barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara tersebut. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografis, iklim, dan tingkat penguasaan iptek. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Sebagai contoh ya, negara Jepang dapat memproduksi sendiri mobil yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia yang sampai saat ini belum bisa memproduksi mobil sendiri. Lalu negara Indonesia adalah salah satu penghasil pertanian terbesar di dunia. Pada akhirnya, negara Jepang dan Indonesia saling melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia mendapatkan mobil dan Jepang mendapatkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dengan begitu, keuntungan bagi Indonesia adalah mendapatkan barang yang masih belum dapat diproduksi oleh Indonesia. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ya, misalkan Jepang memproduksi sepeda motor, itu pula dengan India yang juga memproduksi sepeda motor. Namun karena kualitas dan kehandalan sepeda motor produksi Jepang lebih baik daripada produksi India, maka Jepang mendapatkan spesialisasi sebagai produsen sepeda motor. Hal ini yang menyebabkan Indonesia lebih memilih mengimpor sepeda motor produksi Jepang daripada memilih untuk mengimpor sepeda motor produksi India atau memproduksi sepeda motor sendiri di dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah
memperluas pasar dan menambah keuntungan, gitu ya. Jadi banyak dari pengusaha dan produsen di dalam negeri yang tidak memaksimalkan kinerja dari mesin-mesin produksi maupun karyawan-karyawannya. Ya, hal itu dikarenakan mereka takut akan terjadi kelebihan produksi yang pada akhirnya berakibat pada turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional itu, maka produsen dan pengusaha dapat memaksimalkan produk-produk ya mereka itu, mesin-mesin produksinya dan kinerja karyawan pun dapat dimaksimalkan. Karena semua produk yang dihasilkan dan dipasarkan hingga ke luar negeri tidak hanya diperdagangkan dalam pasar lokal di dalam negeri. Itu artinya pasar yang dapat dirambah oleh para produsen itu akan semakin luas. Yang keempat adalah menjalin hubungan antar negara menjadi lebih harmonis. Ya, hubungan antar negara dapat menjadi lebih harmonis dengan adanya perdagangan internasional. Ya, hal itu dikarenakan hubungan internasional dapat memberikan keuntungan bagi negara dalam bidang politik dan ekonomi. Karena sama-sama mendapatkan keuntungan, maka hubungan baik pun akan terjalin di antara negara-negara yang terlibat perdagangan internasional tersebut. Yang terakhir adalah perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Jadi pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup satu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia belum memiliki mobil, orang Amerika belum dapat makan pisang, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini, sementara di perdagangan domestik atau perdagangan antar daerah, aliran perdagangan bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Yang terakhir adalah penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara yang terlibat menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Hal itu ya berbeda dengan perdagangan domestik atau perdagangan antar daerah yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang. Oke, itu saja pada materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.